Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 19 akan memaparkan mengenai manajemen pangan darurat pada saat bencana malaria. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua. Jadi, sebelum kita bahas mitigasi, kaitan ilmu gizi dengan malaria dan kebutuhan gizinya, kita perlu tahu dulu nih, apa sih malaria itu? Malaria merupakan salah satu penyakit endemik yang menjadi ancaman masyarakat di daerah tropis dan subtropis. Malaria juga merupakan salah satu penyakit menular yang sering muncul pada situasi pasca bencana. Terlebih lagi di daerah endemis malaria dan berpotensi menimbulkan KLB. Pada tahun 2010, kasus positif malaria di Indonesia mencapai 465,7 ribu, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 235,7 ribu, yang diikuti dengan penurunan annual parasit incidence atau API yang pada tahun 2010 mencapai 1,96, sementara itu pada tahun 2020 mengalami penurunan mencapai 0,87. Selain itu, pada tahun 2019, sebanyak 300 kabupaten atau kota telah berhasil mengeliminasi malaria, dan di tahun 2020 meningkat jumlahnya menjadi 318 kabupaten atau kota. Terdapat 3 provinsi yang telah mencapai 100% eliminasi malaria, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Bali. Sedangkan beberapa wilayah timur Indonesia seperti Maluku, Papua, dan Papua Barat belum mencapai eliminasi malaria. Pemerintah Indonesia pada tahun 2021 menargetkan sebanyak 345 kabupaten atau kota mencapai eliminasi malaria untuk mewujudkan Indonesia bebas malaria 2030 atau eliminasi malaria nasional. Malaria merupakan penyakit infeksi parasit yang disebabkan oleh protozoa dari genus Plasmodium yang menyerang dan berkembang biak di dalam sel darah merah manusia melalui vektor berupa nyamuk Anopheles betina yang infektif. Pembiakan seksual Plasmodium terjadi pada tubuh nyamuk, sehingga nyamuk disebut intermediate host, sedangkan pembiakan aseksual terjadi di jaringan hati dan sel darah merah manusia. Masa inkubasi penyakit malaria adalah kurang lebih selama 1 hingga 3 minggu setelah seseorang terkena gigitan nyamuk Anopheles. Terdapat 4 jenis spesies penyebab malaria, antara lain Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, dan Plasmodium knowlesi. Cuaca ekstrim dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular berbasis vektor atau vector-borne disease. Faktor lingkungan berupa lingkungan fisik, klimatologis, kimiawi, dan biologis sangat dominan sebagai penentu prevalensi dan insidensi malaria pada suatu wilayah endemis malaria. Lalu bagaimana cara mitigasi bencana apabila terjadi kejadian malaria? Atau tindakan pencegahan yang bisa kita ambil untuk mencegah terjadinya malaria? Nah, sebenarnya tindakan pencegahan ini sudah diatur berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 145 tahun 2017 tentang pedoman penanggulangan bencana bidang kesehatan. Lalu apa saja sih tindakan pencegahan malaria yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama ada gebrak malaria atau singkatan dari Gerakan Berantas Kembali Malaria. Gerakan ini dicanangkan oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 8 April tahun 2000. Gerakan ini itu merupakan upaya pemberantasan malaria melalui kemitraan dengan seluruh komponen masyarakat. Gebrak malaria di berbagai daerah harus dilaksanakan secara intensif dan komprehensif dengan melibatkan berbagai sektor, keahlian, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan terkait. Kemudian, di samping itu juga ada penetapan KLB atau kejadian luar biasa yang dilakukan sesuai dengan Permenkes RI nomor 949 tahun 2004 tentang pedoman penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa. Nah, melalui kebijakan ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat dapat melakukan berbagai upaya pencegahan seperti melakukan fogging, mendistribusikan lotion anti nyamuk, serta kelambu berinsektisida. Selain dari pembagian kelambu, fogging, dan pemakaian lotion, pemerintah juga bisa mengadakan mass blood survey atau MBS ke daerah yang terjangkit malaria. Nah, MBS ini atau pemeriksaan darah secara massal merupakan suatu prosedur yang harus dilakukan selama kejadian luar biasa atau KLB malaria. Sesuai dengan buku panduan tata laksana kasus malaria yang dikeluarkan oleh Kemenkes, dikatakan bahwa setiap individu yang tinggal di daerah endemi atau memiliki riwayat demam 48 jam terakhir, maka wajib diduga malaria dan harus melakukan tes pemeriksaan darah dengan Rapid Diagnostic Test atau RDT. Nah, MDS menggunakan RDT ini mampu mendeteksi orang yang terinfeksi walaupun tidak menunjukkan gejala klinis. Cara tersebut merupakan cara yang sangat efektif untuk mengetahui seberapa banyak orang yang terinfeksi malaria secara cepat dan real. Meskipun demikian, biaya yang dibutuhkan untuk melakukan MBS ini terbilang cukup tinggi.
selain dilakukan MBS atau mass blood survey, dapat juga diberikan obat-obatan pada orang yang terinfeksi secara positif. Pengobatan yang dilakukan ini dengan menggunakan artemisinin based combination therapy atau ACT. Nah, pemberian kombinasi pada pengobatan malaria ini untuk meningkatkan efektivitas serta mencegah resistensi. Terutama pada kelompok rentan juga diperlukan pengobatan profilaksis, di mana pemberian profilaksis ini harus diberikan kepada orang yang akan masuk di daerah endemik juga. Lalu tindakan pencegahan yang bisa kita ambil untuk mencegah penyakit malaria ini adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk atau disingkat dengan PSN dan bersih-bersih lingkungan dengan cara bergotong royong. Contohnya itu membersihkan semak dan rawa yang berpotensi untuk menjadi tempat peristirahatan vektor atau nyamuk, lalu penutupan saluran pembuangan air sehingga mencegah adanya genangan air. Yang kedua, pada tingkat individu ini dapat dilakukan tindakan pencegahan atau preventive health behavior dengan menggunakan kelambu seperti yang sudah disinggung di awal, kemudian obat nyamuk saat tidur malam, dan dengan membakar daun-daun kering. Kelambu ini dapat berperan untuk mencegah gigitan nyamuk, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan kelambu ini cukup atau dibilang cara yang efektif ya, atau yang terbaik untuk mencegah kontak manusia dengan nyamuk yang dapat mengurangi atau mencegah terjadinya penularan malaria. Mengingat pentingnya peranan kelambu ini, Global Fund mencanangkan program pembagian kelambu yang berinsektisida untuk masyarakat miskin dan ibu hamil. Jadi ini sudah diatur pembagian kelambu yang berinsektisida ini. Lalu tapi ada hambatan dalam pemakaian kelambu berinsektisida ini, seperti penggunaan yang panas, kemudian sesak nafas, gatal, dan lain-lain, serta pemeliharaan kelambu yang kurang baik meskipun relatif sedikit. Di samping itu juga dapat dilakukan upaya promosi kesehatan untuk mengedukasi masyarakat yang perlu ditingkatkan. Negara seperti Kolombia pernah melaporkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dan praktik pencegahan malaria setelah pelaksanaan intervensi seperti penyuluhan yang disertai dengan pembagian buku atau buklet, kaos, dan media audiovisual. Selanjutnya, dalam proses mitigasi bencana malaria, ahli gizi juga memiliki peran. Mitigasi sendiri dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pra-bencana atau sebelum bencana terjadi, tahap keadaan darurat atau saat bencana sedang terjadi, dan tahap pasca bencana atau setelah bencana terjadi. Yang pertama ada tahap pra-bencana. Pada tahap ini, ahli gizi bertugas untuk memastikan tersedianya pedoman pelaksanaan penanggulangan gizi, merencanakan kegiatan antisipasi bencana, melakukan pembinaan antisipasi bencana, melakukan sosialisasi dan pelatihan pada petugas terkait, dan menyediakan data awal daerah rentan bencana. Selanjutnya tahap keadaan darurat atau saat bencana terjadi. Tahap ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase pertama dan fase kedua. Pada fase pertama, ahli gizi memastikan tersedianya data sasaran hasil rapid health assessment dan tersedianya daftar menu makanan di daerah bencana. Pada fase kedua, ahli gizi akan melakukan analisis lanjutan terhadap rapid health assessment sehingga diketahui jumlah pasien berdasarkan kelompok umur. Dari hasil analisis tersebut, akan dihitung asupan makanan yang dibutuhkan oleh para pasien berdasarkan kebutuhan gizi masing-masing pasien. Selanjutnya, tahap pasca bencana. Pada tahap ini, ahli gizi bersama pihak lain melakukan pengumpulan dan analisis data perkembangan status gizi pasien dan melakukan sosialisasi kebutuhan gizi yang harus dipenuhi oleh pasien agar tetap memiliki kesehatan yang baik. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan dengan harapan dapat meminimalisasi dampak negatif dari bencana malaria yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Seperti pada tahap pra-bencana, masyarakat diberikan edukasi supaya masyarakat lebih waspada terhadap kejadian malaria. Selain itu, pada tahap keadaan darurat, ahli gizi memiliki peran penting dalam memastikan status gizi dari pasien malaria, sehingga ahli gizi dapat menjamin asupan makanan pasien serta kebersihannya sehingga status gizi pasien dapat kembali normal. Untuk itu, kita perlu tahu kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan oleh seseorang yang menderita malaria. Kebutuhan energi pada seseorang yang menderita malaria dibagi menjadi 2 kondisi, yaitu kondisi stabil dan juga kondisi critical ill. Pada kondisi stabil dibutuhkan 30 hingga 35 kilokalori per kilogram berat badan ideal per harinya, dengan ditambahkan faktor koreksi lain misalnya demam, dengan penambahan 13% setiap kenaikan 1% di atas 37 derajat Celcius. Kemudian pada kondisi critical ill, pasien dengan IMT normal membutuhkan sekitar 25 hingga 30 kilokalori per kilogram berat badan ideal per harinya, sedangkan pada pasien yang obes atau dengan IMT sekitar 30 hingga 50 membutuhkan 22 hingga 25 kilokalori per kilogram berat badan ideal setiap harinya. Sedangkan untuk morbid obes atau pasien dengan IMT lebih dari 50 membutuhkan sekitar 22 hingga 25 kilokalori per kilogram berat badan ideal per harinya. Sebagai catatan, jika kondisinya sudah stabil, yaitu tidak ada perubahan yang signifikan atau drastis dalam jangka waktu 3 hingga 7 hari, maka mulai dinaikkan asupan energinya.
Kemudian untuk kebutuhan karbohidratnya yaitu sebesar 50 hingga 60% dari total kebutuhan energi. Dengan hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, perubahan metabolisme glukosanya. Jika glikolilisnya meningkat, kemudian gluconeogenesis meningkat, dan juga resistensi insulin, maka akan menyebabkan glukosa darah meningkat. Selain itu juga pemberian karbohidrat dan respirasi pasien dan kondisi diabetes perlu diperhatikan. Kemudian untuk kebutuhan proteinnya yaitu 15 hingga 25% dari kebutuhan energinya, yang mana sumber protein yang direkomendasikan adalah sumber protein yang high biological value, yang mana 50%-nya biasanya berasal dari hewani dan juga mengonsumsi branch chain amino acid atau BCAA. Tujuannya adalah untuk mengurangi muscle wasting dan juga meningkatkan kekuatan otot pernafasan. Disarankan mengonsumsi suplementasi BCAA hingga 35% untuk menghambat pemecahan otot dan juga memperbaiki resistensi insulin. Lemak yang dibutuhkan adalah 25 hingga 30% dari total kebutuhan energi, yang mana sumber lemak yang direkomendasikan yang pertama adalah asam lemak esensial, contohnya adalah minyak sayur, terutama yang mengandung MUFA, kemudian ada omega 3 yang berfungsi untuk meningkatkan proses fagositosis oleh makrofag dan neutrofil, serta menekankan produksi sitokin inflamasi. Kemudian ada omega 3 yang berfungsi untuk menurunkan inflamasi yang termediasi 1L, 1-beta. Kemudian ada gabungan dari omega 3 dan 9 yang berfungsi untuk menurunkan risiko infeksi dan juga meningkatkan fungsi imun dan liver. Berikut ini adalah untuk pemberian vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral diberikan untuk dapat meningkatkan imunitas tubuh serta dapat mengurangi risiko terjadinya infeksi. Sekian, terima kasih.